Kayak bilang-bilang gue takut, nggak ada gue takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gue, sama orang tua gue yang sudah almarhum dan anak-anak gue. Saya Mahiratul Libi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius. Laporannya itu kan pengancaman. Karena kan biar gimana pun gue seorang perempuan, janda anak 3. Apa iya pantas gue diancam mau dibawa pasukan 800 plus 400. Kayaknya kalau ketemu ya face to face gitu, nggak usah gitu deh, suruh ketemuin aja sama gue gitu. Gue malah maunya berantem sama dia gitu, karena apa ya, susah lah kalau menyelesaikan dengan bahasa gitu, karena bahasa dia pun udah kotor kan. Selebihnya dari itu nggak ada yang gue takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gue. Sama itu juga, pokoknya tadi tuh gue sampai nyari pasal sendiri karena kan gue nggak pakai lawyer untuk urusan ini. Jadi gue cari pasal sendiri, terus dapet tuh pasalnya pengancaman. Lu lihat ya, lu berhadapan sama siapa? Gua wanita Amazon, gak akan biarin lu berkeliaran di luar tempat lu di penjara, tahu nggak? Penjara. Bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan saya himbau. Perasaannya karena gue nggak merasa seorang lonte prostitusi, kan polisi aja tidak bisa membuktikan gue ini prostitusi atau tidak. Kan kalian bisa cari sendiri di media sosial banyak kan. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik gitu. Ujaran kebencian juga. Pokoknya ada 4 pasal deh. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Takut sama khawatir beda jauh ya. Kalau takut tuh ya gue takut, tapi kalau khawatir ya karena gue malas aja nanti tiba-tiba lagi di mana diapain, gue malas aja gitu. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama. Ya biasalah musuh-musuh gue kalau ngatain pasti nggak jauh-jauh dari itu, karena mereka udah nggak punya bahan lagi mau ngomong apa. Tapi kalau yang mau gue sih insya Allah minggu inilah gue mau laporin gitu. Apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sony dia ada alias Maher. Ya. Terus ya rentetan aja. Kalau gue kan orangnya rentetan. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kayaknya untuk melawan gue nggak butuh banyak orang deh, kan gue sendirian gitu. Ya gue merasa terancam. Terus kan gue juga punya anak yang harusnya anak bisa main keluar, sekarang kan nggak bisa. Gitu. Yang masuk surga dia sendiri. Gak usah ngomongin azab ya. Masuk neraka sama surga nggak ngajak-ngajak PA. Urus aja neraka sama surga masing-masing. Ngapain lu ngurusin neraka sama surga gua? Udah kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Belum tentu lu juga masuk surga pada, siapa tahu lu malah masuk neraka. Gua ludahin lu dari surga, mau? Saya kalau buka sorban, buka jubah pakai baju kaos, kalian kalah kalian. Enggak lah, gue mau sendiri aja. Gue mau berdiri di kaki gue sendiri aja. Kan gue bilang gue kan cewek Amazon. Ada foto saya di Facebook dulu. Iya Ustaz, ya. Jidat hitam itu tergantung sajadah. Kalau sajadahnya kasar hitam. Bener kan Bang Fahmi mau kok jadi urusan lawyer untuk ini. Kayaknya minggu ini juga dia yang dampingin. Jadi kalau ada orang yang jidatnya tidak hitam bukan berarti dia tidak sholat 5. Oh karena kan dia sebut namanya jelas. Nikita Mirzani kan di Indonesia cuma Nikita Mirzani yang ini. Kalau Nikita Mirzani ada banyak, gue mungkin gak akan ngeladenin. Tapi karena Nikita Mirzani terus dia pajang foto gue juga, kan gue udah simpen semua buktinya. Ya, dari kata hijrah. Hijrah yang benar gimana Ustaz? Hijrah itu bukan hijrah sekedar penampilan, ya. Ya itu harus dipertanggungjawabkan dong. Kan media infotainment sama media sosial itu kan kadang-kadang judulnya suka ngasal kan. Nah ketika anak gue nanti sudah dewasa kan gue harus menjawab semua pertanyaan dia gitu. Kalau gue tidak punya counter atau gue tidak membela diri sendiri, nanti apa kata anak-anak gue? Hijrah bukan sekedar hijrah pakaian, penampilan, tapi hijrah hati. Kalau gue kan orangnya spontan, ya kan? Kalian kan juga kenal gue kan 4 tahun 2 tahun. Jadi saat gue live Instagram, memang iya gue bilang di live Instagram gue sambil makan, gue bilang gini kan, ada yang nanya, Kak itu gimana penjemputannya Rizik gitu kan? Gue bilang, oh ya penjemputannya rame ya, parah ya. Udah gue diam, gue skip. Terus ada lagi yang nanya, Kak tahu Habib nggak? Gue ceplos, gue bilang tahu Habib tukang obat, gue bilang gitu kan. Karena untuk apa hijrah sekedar penampilan, sekedar ngaku dan klaim-klaim semata, tapi ternyata akhlaknya, kepribadiannya jauh dari hijrah. Temen gue ada yang namanya Habib Hidayatullah, memang betul ada, dan tukang jual obat di Pesanggerahan sini. Gue biasa kalau pesan obat sama dia. Orang hijrah itu benar-benar berubah, hatinya juga berubah. Allah itu nggak melihat dari penampilan-penampilan kalian, bentuk rupa kalian, nggak Allah lihat ini penampilan.
ada salah satu Pak Habib atau siapa sekelompokan yang merasa tersinggung, ya itu urusan dia. Gue tidak menyinggung siapapun. Dan kalau di garis bawah itu Kang Oban kan bukan pekerjaan yang hina anyway gitu kan. Jadi kenapa harus marah, kenapa harus nama gue sampai disebutin Nikita Mirzani lonte, babi betina, jual selangkangan, itu kan kayaknya nggak elok gitu untuk seorang pemuka agama yang pakai sorban, yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran, ngomong begitu kan kayaknya nggak pantas. Apalagi itu acaranya Nek, tapi lu sampai mau tes DNA gimana tuh, Nek? Kabarnya sampai mau tes DNA. Enggak, Habib itu kalau gue sendiri. kan suka baca kebetulan. Ini tuh gimana sih, Nek? Sumpah ini tuh di luar ekspektasi. Gue tuh nggak ada sama sekali kepikiran buat bikin hal-hal sesuatu yang menjadi besar, jadi buah bibir atau jadi perbincangan sama masyarakat Indonesia. Apa yang gue lakukan itu semuanya adalah spontan dari, ya kalian tahu gue kan kadang-kadang suka ngelucu aja sendiri, gila-gila sendiri gitu kan. Kadang-kadang gue marah-marah sendiri gitu kan. Ya kalian penikmat sosial media gue yang mau follow Instagram gue, ya itu apa adanya gue gitu ya. Kalau menjadi besar ya itu bukan bonus ya memang jadinya gue udah tahu konsekuensi ketika menjadi seorang artis, jadi artis kontroversi itu seperti apa gitu. Gue dijaga gitu karena kan memang ya bayangin aja kalau misalkan ini kan rumah single house ya, kalau misalkan datang hancur semua gitu kan, siapa yang mau nanggung kerugian. Terus gue juga kan cewek sendiri, yang tinggal di rumah juga cewek semua, anak-anak masih kecil ya. Gue juga mau terima kasih sama aparatur negara karena sudah memberikan apa ya, kenyamanan. Kenyamanan, perlindungan gitu. Babi betina, lonte, oplosan, penjual selangkangan, saya himbau. Ngomongin lonte, hei polisi aja nggak bisa buktiin gue lonte. Coba cari, jangan lo cari-cari berita dari Google. Saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya sering Geram bukan kepalang dengan perkataan kotor dan merendahkan dari salah satu pendukung Rizik Syihab, Maher At-Twailibi. Selebritis Nikita Mirzani mengajak yang bersangkutan untuk duel. Gue nggak Waspada, takut tuh nggak sama sekali kalau mereka datang ke sini satu-satu gitu, gue lawan gitu. Tapi kalau ramean gue nggak akan sanggup. Karena dia sebut namanya jelas, Nikita Mirzani. Kan di Indonesia cuma Nikita Mirzani yang ini. Kalau ada banyak, gue mungkin enggak bakal ladenin. Karena Nikita Mirzani terus dia pajang foto gue juga, kan udah gue nyimpen buktinya. Itu harus dipertanggungjawabkan dong, kata Nikita Mirzani. Kalau ramean, gue nggak akan sanggup. Gue malah pengen berantem sama dia. Kalau ketemu ya face to face, gue mau berantem sama dia. Lanjut Nikita. Kalau ketemu ya face to face gitu, nggak usah gitu deh, suruh ketemuin aja sama gue gitu. Gue malah maunya berantem sama dia gitu, karena apa ya, susah lah kalau menyelesaikan dengan bahasa gitu, karena bahasa dia pun udah kotor kan. Aktris Nikita Mirzani segera melaporkan Maher At-Twailibi ke polisi. Meski sempat tertunda, Nikita Mirzani memastikan bakal mendaftarkan laporannya dalam waktu dekat. Minggu inilah gue mau laporin Sony Eranata, kata Nikita Mirzani. Mantan istri diplomatif itu mengaku sudah mempersiapkan laporan atas Maher At-Twailibi. Menurut Nikita Mirzani, Maher telah melakukan beberapa tindakan melanggar hukum. Pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Pokoknya ada 4 pasal, imbuh nyai sapaannya. Sama itu juga, pokoknya tadi tuh gue sampai nyari pasal sendiri karena kan gue nggak pakai lawyer untuk urusan ini. Jadi gue cari pasal sendiri, terus dapet tuh pasalnya pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik gitu. Ujaran kebencian juga. Pokoknya ada 4 pasal deh kalau nggak salah. Seperti diketahui, Nikita Mirzani tengah ribut dengan pendukung Rizik Syihab, yakni Maher At-Twailibi. Masalah bermula saat Maher menuduh Nikita Mirzani telah merendahkan Rizik Syihab. Pemilik nama asli Sony Eranata itu bahkan mengancam akan menggeruduk rumah Nikita Mirzani bersama 800 orang. Nama 8 orang aja, itu juga nenek-nenek. Dalam rangka
Nggak tahu, katanya mau demo apa mau apa. Mereka bilang mau Iya, mau datang mau geruduk rumah gue, tapi maksud gue gini, kalau mau ngirim juga jangan nenek-nenek lah, kasihan, ngerti nggak sih? Tapi kalau gue dorong sedikit juga kan jatuh, kan gue nanti kualat gitu. Kalau mau sebanding lah, seumuran sama gue kan seru. Tapi kalau nenek-nenek udah pada tua begitu, gue kasihan gitu ngeliat. Selain mengancam menyerbu rumah, Maher juga menyebut Nikita Mirzani sebagai penjual selangkangan. Oleh sebab itu, Nikita Mirzani pun marah dan menyindir Maher di media sosial hingga berniat melaporkannya ke polisi. Itu pure dari ancaman si Sony itu yang di Instagram. Berarti tadi hari ini tidak mood untuk Namun laporan. karena pas gue lihat ada lagi story-nya dia. Jadi kan gue bilang gue akan menunggu itu si Sony selesai, baru gue dapat bukti-bukti semua, baru gue laporin. Kalau kayak gini nanti kasih lagi kerja 2 kali. 4 pasal sekaligus. Ya kalau nggak masuk penjara nggak mungkin lah. Nik, soal lu dapet karang. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Ulama tangkap, bukan dijagain. Kayak begitu dia agung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Kayak bilang-bilang gue takut, nggak ada gue takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gue, sama orang tua gue yang sudah almarhum dan anak-anak gue. Selebihnya dari itu nggak ada yang gue takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gue. Kecuali lu udah makan, kalau masih makan nasi nih nasi begini, nggak ada gue takut-takutnya. Paham lo? Lu mau punya pasukan berapa juga kagak takut gue. Uang pajak gue ini yang kalian rusakin tuh fasilitas negara, bangke. Perkara gue ngomong Habib tukang obat aja digede-gedein. Terus kalau ada yang namanya Habib tukang obat beneran, gimana? Tolong. Ini ada lagi, siapa ya itu Sony itu, bacotnya udah kayak sampah. Lu lihat ya, lu berhadapan sama siapa? Gua wanita Amazon, gak akan biarin lu berkeliaran di luar tempat lu, di penjara, tahu nggak? Penjara. Boleh lawan siapa aja, gak ada yang lawan lu, tapi jangan lu lawan gua. Sendiri dong kalau berani. Udah nyuruh orang datang, ibu-ibu, nenek-nenek lagi, udah pada mau mati, lu pada suruh datang ke sini, tolol. Anjing lu pada cuma nyusahin negara doang lu. Bikin rusuh terus lu. Pikir negara ini dibangun dari lu pada. Yang satu tukang parfum, bekas jualan peci, tengil banget, tentang bawa punya banyak pasukan. Lu pikir gue takut, hah? Duel sama gue juga kalah lu, gue tonjok sekali mata lu. Gak usah lah berkedok-kedok agama lah, membela negara gak butuh dibela. Dari dulu tau gak, yang bikin perang lu lagi. Gue lempar pakai kalung Hermes gue baru tau rasa lo. Laki pada nggak ada otak. Ngomongin lonte. Hei, polisi aja nggak bisa buktiin gue lonte. Coba cari. Jangan lo cari-cari berita dari Google. Kesel gue jadinya. Gue kalau kesel ya, gue doyan itu ngisep. Bingung kan, gak ada yang diisep nih sekarang. Gimana? Jangan lo pada so suci. Jangan lo pada sok paling bener. Kalau lo masih doyan sama Meki orang lain, gak usah ngomongin azab ya. Masuk neraka sama surga gak ngajak-ngajak PA. Urus aja neraka sama surga masing-masing. Ngapain lu ngurusin neraka sama surga gua? Tolong. Belum tentu lu juga masuk surga pada. Siapa tahu lu malah masuk neraka. Gua ludahin lu dari surga. Mau? Negara ini butuh, tahu nggak? Manusia-manusia yang cerdas, yang pikirannya luas. Nah, lihat Aska, Ami, look my face. Are you scared?